Three, two, one. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang analisis saham fundamental. Untuk perusahaan pertama yaitu PT FKS Food Sejahtera akan dipaparkan oleh Rapi. Kepada Rapi kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. PT FKS Food Sejahtera merupakan perusahaan yang memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dengan hasil produk utama berupa berbagai macam bahan makanan. FKS Food sudah memegang sertifikasi ISO 9001 pada tahun 2008, HACCP, dan Halal MUI. Baiklah, berikut ini laporan keuangan terakhir pada PT FKS Food Sejahtera, yang dimana harga sahamnya bernilai Rp151 pada tanggal 31 Maret 2023. Kemudian ekuitas berjumlah Rp782.120.000.000. Diambil dari laporan triwulan terakhir. Kemudian ada lembar saham ya yang berjumlah total Rp9.311.800.000. Untuk nilai buku per lembarnya bernilai Rp84 dan PBV-nya yaitu 1,80. Untuk laba bersih dari PT ini berjumlah Rp2.101.000.000, diambil dari laporan tahunan terakhir. Untuk EPS-nya berjumlah 0 dan PER bernilai 669,24. Untuk PER kali PBV-nya bernilai 1.203,16. Untuk harga wajarnya bernilai Rp20. Selanjutnya ada kapitalisasi pasar yang bernilai Rp1.406.081.800.000. Berikut ini ada histori pendapatan pada tahun 2016. Pendapatan PT ini berjumlah Rp6.545.680.000.000. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sekitar 70%, yaitu berjumlah Rp1.950.598.000.000. Pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 19% menjadi Rp1.583.265.000.000. Pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 5% menjadi Rp1.510.427.000.000. Pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi sebesar 15% menjadi Rp1.283.331.000.000. Pada tahun 2021 mengalami penaikan menjadi Rp1.520.879.000.000. Dan pada tahun 2022 mengalami penaikan lagi menjadi Rp1.843.760.000.000. Untuk histori laba bersihnya pada tahun 2016, laba bersih perusahaan ini berjumlah Rp719.372.232.000. Kemudian ada histori laba bersih pada tahun 2016, laba bersih perusahaan ini berjumlah Rp719.310.232.000. Pada tahun 2017, perusahaan ini mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu memiliki utang sebesar Rp5.234.210.522.600.000. Pada tahun 2018, perusahaan ini mengalami penurunan pada utang menjadi Rp123.494.670.000. Pada tahun 2019, laba bersih pada perusahaan ini berjumlah Rp1.134.783.805.000. Pada tahun 2020, perusahaan ini memiliki laba bersih sebesar Rp1.204.919.475.000. Pada tahun 2021, perusahaan ini memiliki laba bersih sebesar Rp5.779.340.000. Dan pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki laba bersih negatif Rp62.319.088.000. Untuk histori PER dan PBV, pada tahun 2016
harga saham perusahaan ini bernilai Rp1.575. Untuk nilai buku per lembar bernilai Rp458.000 dan PBV-nya 3,44. EPS-nya bernilai Rp77, PER-nya 20,39. Untuk PER kali PBV bernilai 70,12 dan lembar sahamnya bernilai 9.311.800.000. Untuk tahun 2017, harga saham perusahaan ini bernilai 545, nilai buku per lembarnya bernilai 360, PBV-nya negatif 1,52, untuk EPS-nya bernilai negatif 562, PER-nya bernilai negatif 0,97, untuk PER dan dikali PBV bernilai 1,47, dan lembar sahamnya bernilai 9.311.800.000. Untuk tahun 2018, harga saham bernilai 168, nilai buku per lembar bernilai negatif 371, dan untuk PBV-nya bernilai negatif 0,45, untuk EPS-nya bernilai negatif 13, untuk nilai PER bernilai negatif 12,67, untuk nilai PER kali PBV bernilai 5,74, dan untuk lembar sahamnya bernilai 9.311.800.000. Untuk tahun 2019, harga saham bernilai 157, nilai buku per lembarnya negatif 178, untuk PBV-nya bernilai 0,88, EPS-nya Rp122, PER-nya 1,29, PER kali PBV bernilai negatif 1,14, dan lembar sahamnya bernilai 9.311.800.000. Untuk tahun 2020, harga saham bernilai Rp240, nilai buku per lembarnya Rp91, untuk nilai PBV-nya 2,63, EPS-nya Rp129, PER-nya 1,85, PER kali PBV-nya 4,88, dan lembar saham 9.311.800.000. Untuk tahun 2021, harga saham bernilai 175, dan nilai buku per lembarnya 90, untuk PBV-nya 1,95, untuk EPS-nya Rp1, PER-nya 281,96, dan nilai PER kali PBV-nya 551,09, dan lembar sahamnya bernilai 9.311.800.000. Dan untuk tahun 2022, harga saham bernilai 148, dan nilai buku per lembarnya 84, PBV-nya 1,77, EPS-nya bernilai Rp7, dan PER-nya bernilai negatif 22,11, PER kali PBV-nya bernilai negatif 39,18, dan lembar saham bernilai 9.311.800.000. Untuk tahun 31 Maret 2023, harga saham bernilai Rp151, nilai buku per lembar Rp84, PBV-nya 1,80, dan EPS-nya 0, PER-nya 669,24, dan PER kali PBV-nya bernilai 1.203,16. Dan ini adalah diagram dari data-data tabel di atas. Untuk neraca pada PT ini, pada tahun 2016, asetnya bernilai Rp9.254.539.000.000. Dan liabilitasnya Rp4.960.139.000.000, dan ekuitasnya Rp4.264.400.000.000. Untuk tahun 2017, asetnya bernilai Rp1.981.940.000.000, dan liabilitasnya Rp5.329.841.000.000, dan ekuitasnya negatif Rp3.347.901.000.000. Untuk tahun 2018, asetnya bernilai Rp1.816.406.000.000, liabilitasnya bernilai Rp5.267.348.000.000, dan ekuitasnya bernilai negatif Rp3.450.942.000.000. Pada tahun 2019, asetnya bernilai Rp1.868.916.000.000, liabilitasnya Rp3.526.816.000.000, dan ekuitasnya bernilai negatif Rp1.650.853.000.000. Pada tahun 2020, asetnya bernilai Rp2.011.557.000.000, liabilitasnya bernilai Rp1.161.688.000.000, dan ekuitasnya bernilai Rp848.869.000.000. Pada tahun 2021, asetnya bernilai Rp1.761.634.000.000, liabilitasnya bernilai Rp928.877.000.000, dan ekuitasnya bernilai Rp833.757.000.000. Pada tahun 2022, asetnya bernilai Rp1.826.350.000.000,
liabilitasnya bernilai 1 triliun 48 miliar 489 juta rupiah, dan ekuitasnya bernilai 777 miliar 861 juta rupiah. Untuk dividennya per lembar dalam setahun yaitu 8,50 rupiah. Untuk yield-nya berada pada 5,63%, dan dividen payout ratio-nya bernilai 3.767,27%. Untuk utang perusahaan pada aset kas bernilai 111 miliar 240 juta rupiah, untuk persediaan 110 miliar 233 juta, untuk aset lancarnya 527 miliar 277 juta. Liabilitas jangka pendek bernilai 788 miliar 23 juta, liabilitas jangka panjangnya 218 miliar 161 juta, ekuitasnya 782 miliar 120 juta. Kas rasionya bernilai 14,12%, quick rasionya 52,92%, current rasionya 66,91%, dan liabilitas jangka panjang atau ekuitas bernilai 27,89%. Sekian dari saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih Raffi. Oke, untuk pemateri 2 akan saya persilakan kepada Tio untuk menjelaskan PT Unilever Indonesia. Kepada Tio kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis fundamental untuk perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk ini bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis fundamental yang saya lakukan. Yang pertama yaitu ada harga saham pada tanggal 30 bulan 5 tahun 2023 itu senilai 4.700. Terdapat ekuitas pada laporan keuangan triwulan 2022 senilai 3 triliun 997 miliar 256 juta. Kemudian lembar sahamnya 38 miliar 150 juta. Kemudian untuk nilai buku per lembar itu senilai 105 rupiah. Untuk PBV itu merupakan price to book value yang artinya rasio yang dapat membantu investor dan trader dalam menentukan apakah harga suatu saham di pasaran masih bisa dibilang murah atau mahal, yaitu senilai 44,86. Kemudian ada laba bersih yaitu senilai 5 triliun 400 miliar dari laporan tahunan terakhir, yaitu triwulan 1 2023. Kemudian ada EPS kemudian PER dikali PBV. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu EPS. EPS itu earning per share, yang dimana semakin tinggi EPS dari waktu ke waktu menunjukkan perusahaan tersebut tumbuh dengan baik. Kemudian ada PER yaitu merupakan price earning ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Di sini EPS-nya itu 142, kemudian PER-nya itu 33,20, PER dikali PBV-nya itu 1489,46. Kemudian untuk harga wajarnya itu senilai 577,66, kapitalisasi pasar itu senilai 179 triliun 305 miliar. Di bawah, di sini kita lihat grafik pendapatan yang dimana pada tahun 2016 senilai 40 triliun, kemudian naik pada tahun 2017 senilai 41 triliun, kemudian naik lagi pada tahun 2018 itu senilai 41 triliun 802 miliar. Kemudian pada tahun 2019 itu naik lagi yaitu 42 triliun 923 miliar. Kemudian pada tahun 2020 naik lagi sebesar 42 triliun 972 miliar. Kemudian pada tahun 2021 itu mengalami penurunan senilai 39 triliun 546 miliar. Kemudian pada tahun 2022 itu sedikit menaik yaitu 41 triliun 219 miliar. Selanjutnya ada grafik laba bersih yaitu pada tahun 2016 itu senilai 6 triliun 390 miliar. Kemudian pada tahun 2017 itu senilai 7 triliun. Kemudian pada tahun 2018 itu senilai 9 triliun 110 miliar. Pada tahun 2019 7 triliun 390 miliar. Pada tahun 2020 7 triliun 160 miliar. Pada tahun 2021 5 triliun 760 miliar. Pada tahun 2022 senilai 5 triliun 400 miliar.
Ini saya akan menjelaskan grafik dari harga sahamnya, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai hingga pada tanggal 30 bulan 5 2023. Terlihat di sini harga sahamnya itu turun drastis dari 40.000 ke 5.000. Selanjutnya PBV-nya itu juga turun dari harga sekitar 325 turun hingga ke 50. Kemudian untuk PER-nya itu turun dari tahun 2016 ke tahun 2023 yaitu senilai 30-an. Selanjutnya di sini dapat terlihat grafik neracanya yaitu pada tahun 2016 itu asetnya itu berjumlah 16.750 miliar, untuk liabilitasnya senilai 12 triliun 40 miliar, kemudian ekuitasnya senilai 4.700 miliar. Mengalami peningkatan pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian mengalami sedikit peningkatan lagi pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan, hingga pada tahun 2022 itu mengalami penurunan. Untuk dividen itu dibagikan per lembar. Dalam setahun itu, untuk setahun terakhir itu 153 per lembar. Yield itu 3,26%, yang dimana idealnya di atas 3%. Untuk dividen payout ratio itu senilai 108,9%. Kemudian untuk net profit margin itu senilai 13,10%. Untuk ROE senilai 135%. ROA senilai 28,32%. Untuk tabel dividennya yaitu pada tahun 2016 senilai 153,16 per lembar saham. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 170,22 per lembar saham. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 senilai 181,55 per lembar saham. Mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019 senilai 240,54 per lembar. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi senilai 193,21 per lembar saham. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi senilai 166,25 per lembar saham. Untuk tahun 2022-nya belum ada pembagian dividen hingga saat ini. Selanjutnya, utang perusahaan yang dimana debt equity rasionya itu senilai 357,50%. Kemudian aset kasnya itu 827 miliar 913 juta. Kemudian persediaan 2.710 miliar 286 juta. Kemudian untuk aset lancarnya itu senilai 8.937 miliar 321 juta. Untuk liabilitas jangka pendek itu senilai 12 triliun 237 miliar 132 juta. Untuk liabilitas jangka panjang itu senilai 1.978 miliar 562 juta. Untuk ekuitas nilai 5.400 juta. Untuk tabel hijau ini didapatkan dari laporan keuangan triwulan terakhir yaitu pada tahun 2023 triwulan pertama. Kemudian untuk cash ratio itu 6,77%, untuk quick ratio senilai 50,89%, current ratio senilai 73,3%, liabilitas jangka panjang atau ekuitas itu senilai 36,64%. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tio. Untuk perusahaan selanjutnya yaitu perusahaan Sido Muncul yang akan dijelaskan oleh Tita. Kepada Tita, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan analisis fundamental dari perusahaan industri jamu dan informasi Sido Muncul Tbk. Nah, Sido Muncul merupakan produsen jamu terbesar dan modern di Indonesia. Sido Muncul terus menjadi pemimpin pasar dalam kategori produk jamu atau tradisional. Memiliki lebih dari 300 SKU yang kuat dan menjadi top of mind bagi konsumen Indonesia. Merek-merek seperti Tolak Angin dan Kuku Bima Energi telah menjadi merek yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Nah, untuk laporan keuangan pada tahun 2022-nya, harga saham yaitu senilai Rp725 pada tanggal 31 Mei 2023. Lalu ekuitasnya 3.505 miliar 475 juta dari laporan triwulan terakhir, lalu lembar saham 30 miliar dari laporan triwulan terakhir. Nilai buku per lembarnya yaitu Rp117 dengan nilai PBV 6,21. Lalu laba bersih
dari laporan tahunan terakhir, yaitu 1.100 miliar. Lalu untuk nilai EPS 37, PER-nya 13,77, PER dikalikan dengan PBV jadi senilai 122,87. Nah, untuk harga wajarnya yaitu Rp310,25, lalu kapitalisasi pasar senilai Rp21.750 miliar. Lalu untuk histori pendapatan pada perusahaan Istindo muncul pada tahun 2016 bisa dilihat pada grafik. Pada grafik itu senilai 2.561.806.000.000. Lalu 2017 mengalami sedikit kenaikan dengan nilai 2.573.840.000.000. Lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan nilai 2.763.292.000.000. Lalu pada tahun 2019 terjadi kenaikan yaitu 3.067.434.000.000. Lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi dengan nilai 3.335.411.000.000. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nilai 4.020.980.000.000. Lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan nilai 3.900.000.000.000. Lalu untuk histori laba bersih pada tahun 2016 senilai 480.525.000.000. Lalu 2017 mengalami sedikit kenaikan dengan nilai 533.769.000.000. Lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan 663.849.000.000. Lalu tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 807.689.000.000. Lalu tahun 2020 mengalami kenaikan lagi yaitu 934.016.000.000. Lalu 2021 mengalami kenaikan yaitu senilai 1.260.898.000.000. Lalu tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yaitu senilai 1.100.000.000.000. Lalu untuk histori PER dan PBV-nya pada tahun 2016 harga saham senilai Rp260 dengan nilai buku per lembar Rp92, lalu PBV 2,83, lalu EPS 16, lalu PER 16,23, lalu di 45,91, lalu lembar sahamnya 30 miliar. Untuk tahun 2017 harga sahamnya senilai Rp272, lalu 2018 Rp420, 2019 Rp633, 2020 Rp799, lalu 2021 Rp865, lalu pada tahun 2022 Rp755. Lalu pada tanggal 31 bulan 5 tahun 2023 harga saham terakhirnya yaitu Rp725. Nah, bisa dilihat pada grafik harga saham. Di sini pada tahun 2016 dan 2017 mendapatkan nilai yang sama yaitu sekitaran Rp200, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2018 dengan nilai Rp400, lalu 2019 naik lagi, 2020 naik lagi, 2021 mengalami sedikit kenaikan, lalu 2022 mengalami penurunan, lalu pada tanggal 31 bulan 5 2023 mengalami sedikit penurunan. Nah, untuk neracanya pada tahun 2016 aset senilai Rp2.987.614.000.000, lalu liabilitas Rp229.729.000.000, ekuitas Rp2.757.878.000.000. Nah, 2017 mengalami kenaikan dengan nilai Rp3.158.198.000.000. Lalu liabilitas juga mengalami kenaikan, lalu ekuitas juga mengalami kenaikan,
Lalu tahun 2018 aset mengalami kenaikan, liabilitas juga mengalami kenaikan, ekuitasnya juga mengalami kenaikan. Lalu tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan, liabilitas pun sama, lalu ekuitasnya juga sama mengalami kenaikan. Tahun 2020 asetnya mengalami kenaikan, liabilitas juga, ekuitasnya pun juga. Lalu tahun 2021 mengalami kenaikan, liabilitas mengalami penurunan, lalu ekuitas mengalami kenaikan. Lalu pada tahun 2022 asetnya mengalami kenaikan, lalu liabilitas mengalami sedikit penurunan, lalu ekuitas mengalami kenaikan. Nah, untuk dividen, per lembarnya setahun yaitu Rp23. Nah, dividen ini diambil setahun terakhir. Lalu yield-nya senilai 3,17%. Lalu dividen payout ratio senilai 62,73%. Lalu net profit margin senilai 28,5%, lalu net profit margin senilai 28,5%, lalu ROE-nya 31,5%, lalu ROA-nya senilai 27,1%. Nah, bisa dilihat pada tabel dividennya 2016 dengan nilai Rp26, lalu 2017 mengalami sedikit kenaikan dengan nilai Rp26, lalu 2018 mengalami penurunan dengan nilai Rp15, lalu 2019 mengalami kenaikan senilai Rp22, lalu 2020 mengalami penurunan senilai 12,50, tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nilai Rp15,30, lalu 2022 mengalami penurunan dengan nilai Rp13,50. Nah, untuk utang perusahaan, debt equity rasionya senilai 34,6%, yang ideal di bawah 100%. Lalu aset kasnya senilai Rp234,357 miliar, lalu persediaan Rp544,624 miliar, lalu aset lancarnya Rp2.194,242 miliar, lalu liabilitas jangka pendeknya senilai Rp541,048 miliar, lalu liabilitas jangka panjang Rp34,919 miliar, lalu ada ekuitas dengan nilai Rp3.505,475 miliar yang diambil dari data laporan keuangan triwulan terkini. Lalu cash ratio-nya 43,69%, lalu quick ratio-nya 305,26%, lalu current ratio-nya 405,55%. Nah, maka akan didapat liabilitas jangka panjang atau ekuitasnya senilai 1,00%. Sekian dari saya kembalikan moderator. Nah, oke, terima kasih kepada Tita. Selanjutnya kami akan masuk ke perusahaan gudang garam yang akan dipaparkan oleh saudari kita Fitri. Kepada Fitri kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang PT Perusahaan Rokok Gudang Garam Tbk, yaitu merupakan sebuah merek atau perusahaan produsen rokok di Indonesia, di mana PT Gudang Garam ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijoyo. Perusahaan rokok ini merupakan salah satu pemimpin pasar yang terbesar dalam produksi rokok kretek dalam negeri. Nah, selanjutnya mengenai harga saham dari PT Gudang Garam, yang dimana harga sahamnya pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp27.000. Ini diambil pada tanggal 30 Mei 2023. Selanjutnya terdapat ekuitas dari Gudang Garam tersebut, yang dimana kami mengambil dari laporan triwulan terakhir sebesar Rp57.855.966.000. Nah, sehingga memperoleh sahamnya sebesar Rp2.700.000. Sehingga untuk harga nilai buku per lembarnya sekitar Rp21.428. Nah, untuk PBF-nya itu kita ambil dari harga saham dibagi dengan nilai buku per lembar, sehingga memperoleh 1,26.
untuk laba bersihnya dari laporan tahunan terakhir itu sekitar 2.779.000.000 sekian, sehingga EPS-nya sekitar 10,26,533, sehingga PER itu sekitar 0,03 dan juga under value apabila di bawah 22, sehingga PER X PBF-nya sekitar 0,03 juga, sehingga memperoleh harga wajarnya sekitar 7.536. Dilihat dari grafik yang tertera bahwa setiap tahunnya gudang garam ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2022, di mana cengsinya pun juga bakal berubah sehingga menghasilkan ketika 2022 itu menjadi cengsinya 0%. Namun terdapat juga penurunan yang rendah pada tahun 2020. Ini akibatnya karena COVID, sehingga penurunan terhadap rokok mengalami penurunan juga. Dilihat juga dari laba bersihnya, bahwa laba bersih dari tahun 2016 sampai 2022 itu mengalami penurunan atau minus dari minus 30% menuju 27% hingga ke 50%. Terdapat histori PER dan juga PBF, yang dimana harga sahamnya dari 2016 sampai 2022 itu mengalami penurunan dari 61.000 hingga menjadi 23.000 hingga pada saat ini menjadi 27.000. Nilai lembar sahamnya pun juga mengalami perubahan, yang dimana dari nilai lembar saham yang cuma 14.000 menjadi 21.000. Kalau dalam PBF-nya itu tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, cuman pada tahun 2023 itu mengalami suatu peningkatan yaitu hingga 1,26. Selanjutnya ada IPS-nya, yang mengalami penurunan juga dari 2.000 hingga ke 1.000. Sedangkan untuk PEF dan juga XPBF itu tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan, dan untuk lembar sahamnya itu menggunakan lembar saham 2023 yaitu sebesar 2.700.000. Dilihat pada grafik ini bahwa harga saham tiap tahunnya itu mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang ini. Nah, pada untuk PBF-nya itu mengalami peningkatan pada tahun 2022, yang dimana mencapai 1,26. Dan di sampingnya ada tentang PER, yaitu yang dimana grafik dia itu naik turun sehingga tidak menentu. Namun yang tertera pada terakhir itu yaitu sekitar 0,03. Selanjutnya mengenai neraca dari tahun 2016 sampai 2022 dapat dilihat dalam tabel tersebut bahwa kalau untuk aset, liabilitas dan juga ekuitas itu mengalami tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda pada tiap tahunnya. Selanjutnya mengenai dividen yaitu per lembar per setahunnya itu sekitar 2.250. Itu dividen setahun terakhir. Untuk yield-nya yaitu idealnya kan di atas 3%, sedangkan untuk gudang garam ini yaitu 8,33%. Untuk dividen payout ratio-nya itu sebesar 0,22%. Ini termasuk kurang ideal karena menurut idealnya sekitar 20-60%. Net profit marginnya sekitar 0,23%, dan untuk ROE-nya itu sebesar 4,8%, untuk ROA-nya sebesar 3,14%. Dapat dilihat di grafik tersebut dividen tiap tahunnya pada dividennya tidak mengalami cukup peningkatan ataupun pengurangan, hanya pada tahun 2020 dan juga 2021 itu mengalami perubahan dari 2.600 menjadi 2.250. Untuk EPS-nya sekitar 4.029. Selanjutnya yaitu mengenai utang perusahaan, yang dimana equity rasional yaitu idealnya kan di bawah 100%, sehingga untuk gudang garam ini sekitar 53,07%. Untuk aset kasnya itu sekitar 4.407,33. Untuk persediaan yaitu sekitar 47.639.885. Untuk asal lancarnya sekitar 55.445.000 sekian. Untuk liabilitas jangka pendeknya itu sekitar 29.125.10 rupiah. Untuk liabilitas jangka panjangnya itu sekitar 1.581.641 rupiah. Untuk ekuitasnya yaitu sekitar 57.855.9,66. Nah, sehingga dapat cash ratio-nya atau ideal minimalnya kan sekitar 20-30%. Namun pada PT Gudang
gudang garam ini yaitu sekitar 15,13%. Nah, ini dapat dikatakan ideal. Untuk quit ratio-nya yaitu sekitar 26,80% dan untuk current ratio-nya itu sekitar 190,37%, dan untuk liabilitas panjangnya yaitu atau ekuitas panjangnya itu sekitar 2,73%. Idealnya di bawah 50%, maka dari itu gudang garam dapat dikatakan ideal sebagai perusahaan industri. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kepada Fitri. Untuk perusahaan selanjutnya yaitu perusahaan Indofood yang akan dijelaskan oleh saudari Aulia. Kepada Aulia, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur, TBK, adalah perusahaan besar Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Jakarta Selatan. Pemiliknya Salim Group, pendirinya Sudono Salim, CEO-nya Antoni Salim. Kantor pusatnya berada di Jakarta, didirikan pada tanggal 14 Agustus 1960. Divisi Bogasari, anak perusahaan Indofood CBP, Bogasari, PT Indomarko Adipina, Pine Hill Arabia Food. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu pada laporan triwulan harga sahamnya 7.100, ekuitasnya 180.443.300, lembar sahamnya 8.780.426.500, nilai buku per lembarnya Rp10.661, PBV-nya Rp1, laba bersihnya 4.600 miliar, EPS-nya Rp524, PER-nya Rp14, PER X TBC-nya Rp9, harga wajar 11.210, kapitalisasi pasar 62.341.028.150.000. Histori pendapatannya pada tahun ini memiliki kenaikan di tahun 2022 yaitu 110.800.000.000, dan di histori laba bersihnya pada tahun 2016 laba bersihnya 5.266.906.000.000, dan terjadi kenaikan pada tahun 2021 yaitu laba bersihnya 11.203.585.000.000, dan mengalami penurunan pada tahun 2002 yaitu 6.400.000.000. Histori PER dan PBV-nya 2016 harga sahamnya 7.925, pada tahun 2017 harga sahamnya 7.625, pada tahun 2018 7.450, pada tahun 2019 7.925, pada tahun 2020 6.850, pada tahun 2021 6.325, dan yang terakhir pada tahun 2022 6.725. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Aulia. Untuk pemateri selanjutnya yaitu kepada saudari Irma. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Itulah tadi yang sudah disampaikan Aulia. Di sini saya akan menjelaskan grafiknya. Kalian bisa lihat sendiri, teman-teman, untuk harga sahamnya itu dapat kenaikan pada tahun 2016. Sudah pada saat penurunan, yaitu mulai dari tahun 2019 sampai 2022. Oke, untuk PBF, nah di sini pada tahun 2016 dia mengalami kenaikan, dan pada tahun 2022 dia mengalami penurunan. Untuk PER pada tahun 2016 dia mengalami kenaikan, tapi pada tahun 2022 dia mengalami kenaikan tapi tidak senaik pada tahun 2016. Nah, di sini untuk neraca pada tahun 2016 dia mengalami kenaikan tapi dengan asetnya 82 miliar 174 82 triliun 174 miliar 515 juta. Nah, untuk tahun 2022-nya di sini dia mengalami kenaikan sebesar 180 triliun 400 miliar. Untuk liabilitasnya sama juga. Di tahun 2016 di sini dia mengalami penurunan
yaitu sekitar 38.233.092 juta rupiah. Pada tahun 2022, dia mengalami penurunan pada saat 2021. Di sini 2022-nya yaitu 86.800 miliar. Untuk ekuitasnya pada tahun 2016 yaitu 42.941.423 juta. Nah, untuk tahun terakhir yaitu 2022, di sini 93.600 triliun. Nah, untuk grafiknya di samping teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada dividen yang mana per lembar sahamnya setahun yaitu 469,98, yaitu dividen setahun terakhir. Itu ada YILD yaitu 2,15%, itu idealnya di atas 3%. Untuk dividen payout ratio yaitu 0,37 yang idealnya 20-60%. Untuk net profit marginnya sekitar 9,89%. Untuk ROE-nya 17,31%, untuk ROA-nya 6,48%. Di sini yang mana dividennya pada tahun 2016 yaitu Rp3 dan pada tahun 2022 yaitu Rp17. Yang mana teman-teman bisa lihat untuk grafiknya di samping, dividennya dalam grafik ini terdapat kenaikan pada tahun 2021. Selanjutnya. Nah, di sini untuk utang perusahaan yang mana debit equity ratio-nya itu 0,06, yang mana idealnya itu di bawah 100%. Untuk aset kasnya Rp25.945.916. Di sini ada persediaannya Rp16.517.373. Terus di sini ada aset lancar yang mana Rp54.876.668. Untuk liabilitas jangka pendeknya Rp30.725.942 untuk liabilitas jangka pendek yang mana di sini ada Rp30.725.942. Terus untuk liabilitas jangka panjang Rp49.181.720. Untuk ekuitasnya 180.433.300. Nah, di sini untuk kas rationnya ada 0,84, yang mana ideal untuk minimalnya sekitar 20-30%. Selanjutnya ada fixed ratio-nya yaitu 1,25, idealnya di atas 100%. Terus ada current ratio-nya ada 1,79, yang mana idealnya di atas 100%. Nah, di sini untuk liabilitas jangka panjang atau ekuitasnya itu sekitar 0,27%, yang mana idealnya di bawah 50%. Ini yang saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Emma yang sudah memaparkan materinya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang menyaksikan. Apabila dalam penyampaian tadi ada mungkin kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung penonton kita. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.